Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali melalui program Motivasi Pagi, saya hendak berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ayat ini adalah janji Allah kepada umatnya yang menggambarkan pembaharuan rohani yang hanya dapat terjadi melalui campur tangan Allah sendiri. Dalam konteksnya, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel yang telah keras hati dan terus-menerus memberontak terhadap perintah Allah. Namun Tuhan yang penuh kasih setia memberikan pengharapan dan janji transformasi hati yang keras menjadi hati yang lembut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, hati yang membatu adalah gambaran ketegaran hati manusia. Hati yang membatu adalah simbol dari keras kepala, ketidaktaatan, dan ketidaksensitifan terhadap suara Tuhan. Ketika hati manusia mengeras, ia menjadi sulit untuk menerima teguran, kasih, dan pembaharuan dari Allah. Dalam kehidupan kita, hati yang keras sering muncul ketika kita terjebak dalam dosa, rasa pahit, atau kesombongan. Kita menjadi tertutup terhadap pimpinan Roh Kudus dan sulit untuk merasakan kasih Allah maupun menyatakan kasih kepada sesama. Yang kedua adalah pemberian hati yang lembut adalah inisiatif dari Allah. Saudara-saudara terkasih, janji dalam ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang mampu mengganti hati manusia. Dia tidak hanya menjauhkan hati yang keras, tetapi juga memberikan hati yang baru, hati yang lembut dan peka terhadap pimpinan Tuhan. Hati yang lembut bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kepekaan yang mendalam terhadap kehendak Tuhan. Ini adalah hati yang mau diajar, rendah hati, dan berlimpah kasih. Yang ketiga adalah hati yang lembut adalah cerminan hidup yang diperbaharui. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati yang lembut menghasilkan kehidupan yang penuh kasih, ketaatan, dan pengampunan. Orang yang memiliki hati seperti ini akan mudah berempati terhadap sesama dan siap untuk mengasihi, bahkan mereka yang sulit dikasihi. Selain itu, hati yang lembut memungkinkan kita untuk semakin peka terhadap suara Tuhan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Poin yang keempat adalah panggilan untuk hidup dalam pembaharuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terus-menerus memperbaharui hati kita melalui hubungan yang erat dengan Tuhan. Doa, firman, dan penyerahan diri yang tulus adalah jalan untuk menjaga kelembutan hati kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita renungkan bersama dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini? Yang dapat kita renungkan yang pertama adalah Allah adalah inisiator transformasi. Ayat ini menunjukkan bahwa pembaharuan hati adalah karya Tuhan, bukan usaha manusia semata. Hati manusia cenderung keras karena dosa, ego, atau pengalaman pahit. Namun Allah dengan kasih-Nya berjanji mengganti hati yang keras dengan hati yang lembut. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan adalah hati yang membatu adalah gambaran ketidaktaatan. Hati yang membatu melambangkan ketidakpekaan terhadap suara Tuhan.
kesombongan, dan pemberontakan. Orang dengan hati yang keras cenderung menolak teguran, kasih, dan pimpinan Tuhan. Yang ketiga yang dapat kita renungkan pagi hari ini adalah hati yang lembut adalah gambaran kehidupan yang diperbaharui. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hati yang lembut melambangkan kehidupan yang diubah. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ini adalah hati yang peka terhadap kebutuhan sesama dan rindu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang keempat yang bisa kita renungkan adalah kebutuhan akan Roh Kudus. Bapak Ibu, para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ayat ini juga berbicara tentang pembaruan roh di dalam batin. Pembaruan ini tidak hanya terjadi di dalam permukaan, tetapi pada inti keberadaan manusia. Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati kita untuk menyingkirkan kekerasan dan mengganti dengan kelembutan. Hal yang kelima yang dapat kita renungkan pagi hari ini adalah panggilan untuk hidup dalam pembaharuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, janji Tuhan ini mengajak kita untuk hidup dalam kepekaan terhadap kasih dan kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk terus-menerus memeriksa hati kita dan bertumbuh dalam hubungan yang lebih dekat dengannya. Karena itu, dengan perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kita diajak untuk terus membuka hati kita agar Allah dapat membentuknya sesuai dengan kehendaknya, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan dapat menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan yang saya taburkan pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua, tersimpan di dalam hidup Bapak Ibu, terlebih lagi dapat Bapak Ibu lakukan, sehingga setiap kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik akan firman Tuhan, terlebih lagi kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan terus bergantung kepada Tuhan, tetap semangat, mari kita ikuti kehendak Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir, menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.